sidangnya para malaikat, yang semua para malaikat turun ke permukaan bumi yang dihadiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam itu pula Allah serahkan kepada malaikat Jibril, Mikail dan Israfil Israel tentang daftar-daftar buku rahmat dan azab. Allah serahkan kepada malaikatullah Jibril. Pada malam itu pula daftar tumbuh-tumbuhan dan rizki Allah serahkan kepada malaikat Mikail, berlaku tahun ini sampai tahun yang akan datang. Dan daftar-daftar hujan dan angin Allah serahkan kepada malaikatullah Israfil. Dan daftar pencabutan ruh dan ajal kematian Allah serahkan kepada malaikat Israel. Liqaulihi ta'ala fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itulah Allah tentukan kepada makhluk-makhluk manusia berlaku 1 tahun tentang azab, ajal, kematian, rizki, hujan, semuanya Allah serahkan kepada malaikat-malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat maut sekalipun tidak tahu siapa yang akan dicabut ruhnya, kecuali lewat Lailatul Qadar. Kata malaikat, oh ibu, nama ini, binnya ini akan saya cabut rohnya nanti pada tanggal 7 Syawal misalnya. Baru malaikat Israel tahu mereka siapa yang akan dicabut nyawanya. Mereka tidak mengetahui siapa-siapa akan dicabut nyawanya kecuali lewat malam Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sama dengan orang yang beribadah 1000 bulan. Artinya sama dengan orang yang beribadah 83 tahun lebih 4 bulan. 1 malam kita beribadah pada malam Lailatul Qadar sama dengan orang yang beribadah 1000 bulan, artinya 83 tahun lebih 4 bulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama sa'atan fi lailatul qadri qadra ma yahlubu ar-ra'i syatan ahabbu ila Allah min siyamid dahri kullihi." Barang siapa melaksanakan ibadah 1 saat, 1 jam, 1 saat pada malam Lailatul Qadar, qadra ma yahlubur ra'i syatan, sekedar pengembala kambing memeras susu kambingnya, atau selama dia kambing menyusui anaknya, seperti itu kira-kira, dia lebih disenangi Allah daripada orang yang berpuasa 1 tahun. Beribadah, duduk sebentar, bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah pada malam Lailatul Qadar itu, Rasulullah telah bersabda, lebih disenangi Allah daripada orang yang berpuasa 1 tahun. Malam istimewa pada malam Lailatul Qadar itu. Rasulullah bersumpah, demi Allah kami sebagai Nabi dan Rasul, liqira'ati ayatin al-Quran, bagi orang yang membaca ayat Al-Quran 1 ayat pada malam Lailatul Qadar, ahabbu ilallah, lebih disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala min ayyaktima fi ghairiha, daripada orang yang menghatamkan Quran daripada lainnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar 1 ayat mampu membaca Al-Quran lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran lain daripada malam Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang mengerjakan solat pada malam Lailatul Qadar, maka kita mengerjakan ibadah resepnya turunnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita solat, kita ibadah meniru Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku melaksanakan ibadah sholat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ke depan ibu-ibu nanti melaksanakan ibadah malam Lailatul Qadar, ingat meniru dan mencontoh daripada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham bu ya? Ini gunanya kita berkumpul mengaji pada bulan suci Ramadan. Maka mengaji bulan suci Ramadan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli khawatin ibadatan sanatan. Hadir majlis ta'lim di bulan Ramadan, Allah catat satu langkah ibadah 1 tahun. Satu langkah Allah catat ibadah 1 tahun. Kenapa sebab? Karena kita dalam keadaan lemah. Kita berpuasa dalam keadaan ngantuk, kita lemas, akan tapi kita mampu masih menghadiri majlis taklim seperti ini, maka mudah-mudahanlah kita amal perbuatan kita ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi lailatul qadri rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitab marratan wal ikhlas 7 marratin. Barang siapa mengerjakan salat malam Lailatul Qadar 2 rakaat, ia membaca tiap-tiap rakaat dengan Fatihahnya kitab 1 kali dan surat Ikhlas 7 kali. Jadi sembahyang salat Lailatul Qadar, Fatihah rakaat pertama, setelah Fatihah kita baca surat Ikhlas 7 kali, berarti 2 kali 2 rakaat, Ikhlas surat Ikhlasnya 14 kali. Faida salama yaqulu, apabila sudah selesai memanggil salam, yaqulu astaghfirullahal azim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyaknya? 70 kali, 70 marratan. Kita merenungkan diri, mengingat dosa-dosa yang telah kita kerjakan, membaca sebanyak 70 kali, kata Rasulullah. Ya Allah, kami mohon ampun ya Allah daripada dosa-dosa kami. Kami dosa yang ingat maupun yang tidak ingat, sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Apabila tidak diampuni olehmu ya Allah, kami tidak akan mampu menahan siksa-siksamu dalam kubur maupun siksa akhirat. Ingat. Maka kata Rasulullah, membaca sebanyak 70 kali, ingat dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan selama hidup. Setelah demikian kata Rasulullah, fala yaqumu min maqamihi hatta yaghfirullahu lahu wa li abawayhi. Maka tidak akan bangun daripada tempatnya orang yang melaksanakan sholat hatta kecuali Allah mengampuni baginya dan kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Kita mengerjakan ibadah malam itu sebelum kita bangun dari duduknya. Ibu-ibu yang melaksanakan ibadah sholat Lailatul Qadar pada malam itu, kecuali Allah ampuni dosa-dosa ibu dan kedua orang tuanya ibu. Amin Allahumma amin. Setelah demikian, wa yab'atsallahu ta'ala al-malaikata ila al-jinan, Allah utuskan malaikat kepada syurga. Wahai malaikatullah Jibril, Jibril engkau berangkat ke syurga. Untuk apa Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke syurga? Ya rusuna lahul asjar, engkau menanam pohon-pohonan di syurga yang nantinya akan berbuah bermacam-macam buah yang lezat, yang enak dan lebat untuk orang yang melaksanakan ibadah solat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Wa yab'anuna al-qusur, dan engkau bangunkan gedung rumah di dalam surga untuk orang yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Wa yajruna al-anhar, dan engkau buatkan kolam renang di hadapan rumah orang yang melaksanakan solat pada malam Lailatul Qadar. Alangkah indah dan bahagianya.
Malam Lailatul Qadar malam istimewa. Rasulullah bersabda, abwabus sama maftuhatun, pintu-pintu langit terbuka pada malam Lailatul Qadar. Ini hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullahu. Mereka tidak akan keluar daripada dunia. Mereka tidak akan meninggal dunia sehingga mereka melihat apa yang akan terjadi di alam gaib. Artinya mereka akan melihat tayangan videonya Malaikatullah Jibril sayap sebelah kanan, tayangan-tayangan tempat-tempat mereka di dalam surga. Setelah kita nazak, malaikat tayangkan sayap sebelah kanan tayangan surga. Alangkah indah dan senangnya orang yang masuk surga ditayangkan kepada orang yang akan meninggal, sehingga orang yang sakaratul maut melihat keindahan surga, mereka senyum setelah melihat Malaikatullah Israel cabut nyawanya, sehingga mereka senyum. Maka apabila orang meninggal dunia senyum, itu adalah ciri-cirinya orang masuk surga. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar, malam istimewa, malam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah malam Lailatul Qadar jangan kita gunakan tidur satu malaman suntuk. Ingat dengan tempat tidur kita di dalam kubur. Maka ibu-ibu, ulamasan kesampian, malam Lailatul Qadar dijaga. Harus kita jaga dan dikerjakan. Kata Rasulullah, taharrau Lailatul Qadri, maka jagalah malam Lailatul Qadar. Untuk tahun ini 2023, Imam Ghazali telah menjelaskan dalam kitabnya I'anatul Talibin, kalau tidak salah, apabila kita menyambut puasa pada tanggal 1-nya hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 25. Maka nanti hari ini hari Jumat, malam Minggu nanti malam tanggal 25. Maka kita jaga, masih ada kesempatan. Yang terpenting pada malam hari itu kita istighfar, salat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia pula kita harus menjaga ridho suaminya. Karena apabila kita ibadah, suaminya tidak ridho, Allah tidak akan terima ibadahnya. Ingat ibu-ibu yang masih berkebetulan punya suami, ya juga yang masih janda, juga kasihan juga yang tidak punya suami, mudah-mudahan masih juga mendapat suami. Karena orang yang mempunyai suami mampu mencari ridhonya di bulan puasa Ramadan. Kata Rasulullah, ma min imra'atin tadlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha thawab Maryam wa Asiyah. Tidak ada dari seorang perempuan yang mampu mencari ridho suaminya di bulan Ramadan, kecuali baginya Allah beri pahala sama dengan pahala yang Allah berikan kepada Siti Maryam dan Asiyah. Siapa Siti Maryam? Siti Maryam adalah Nabi Allah, tetapi bukan utusan. Asiyah siapa? Siti Asiyah. Siti Asiyah adalah istrinya Fir'aun. Fir'aun adalah dia orang kafir, tapi Asiyah tetap dia bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, terpenting pada malam Lailatul Qadar istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus merenungkan diri pada malam itu, kita bertobat. Karena belum tentu tahun ini kita berada di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Bulan ini kita sehat walafiat, belum tentu tahun yang akan datang kita sehat. Tahun ini kita hidup, belum tentu tahun depan kita masih hidup. Tahun ini kita dalam keadaan senang, bahagia suami istri, tapi belum tentu tahun depan kita senang,
dalam rumah tangga suami istri. Maka dengan sebab itu, ingat malam itu adalah kita malam taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam Lailatul Qadar, barang siapa yang mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salasa marratin, kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, ghufir lahu biwahidatin, diampuni dosanya dengan 1 kalimat, dan dimasuk dan selamatkan, wa anjauh minan nar, dan selamatkan dari neraka dengan 1 kalimat, wa adkhalahul jannata biwahidatin, dan Allah masukkan surga dengan sebab membaca 1 kalimat. 3 kali kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, Allah ampuni dosanya. Yang kedua, Allah selamatkan dari siksa neraka. Yang ketiga, Allah masukkan ke dalam surga. Ini malam Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, malam itu Allah bentangkan bendera pujian yang dibentangkan antara bumi dan langit, namanya bendera pujian. Dan itu pun wa ala kulli riwa'in maktubun La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa ma'a kulli riwa'in 70 alfa malak. Malam itu ada bendera, namanya bendera pujian, yang Allah bentangkan antara langit dan bumi. Dan bendera itu pun dijaga, dikawal oleh 70.000 malaikat. Ini malam Lailatul Qadar. Maka dalam malam Lailatul Qadar kita sempatkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tidur hanya di kesehatan dan kesenangan, kita hanya digunakan tidur semata. Maka ingat kita pada malam hari itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu Bu, malam ini, hari ini kita hidup, tapi belum tentu kita tahunnya akan datang hidup seperti ini, dapat berkumpul bersama-sama seperti ini. Maka kami sangat bahagia sekali kita mengumpulkan ibu-ibu, janda-janda tua, janda-janda yang mangku anak yatim. Tiap bulan-bulan suci Ramadan kita berkumpul, dapat menambah ilmu, dapat mengaji tentang puasa dan hikmah puasa. Bahkan hari minggu yang keempat ini adalah tentang Lailatul Qadar. Intinya, memang ajal kematian Allah tidak menghitung tua dan mudanya. Kalau sudah sampai ajal kita, tua maupun muda, Allah jemput ajal kematian yang ditugaskan Allah kepada malaikat Israil alaihissalam. Ingat Bu, dosa kita tidak bisa menghitung, dosa kita tidak terhitung, akan tetapi semua ada prosesnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus istighfar pada malam itu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita betul-betul kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faqala Allah ta'ala liman istaghfirullah ta'ala lailatul qadri subhi. Allah berfirman bagi orang yang meminta ampun kepadaku pada malam Lailatul Qadar sehingga subuh sampai subuh, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dhanbin 'adzim wa atubu ilaihi. Allah berfirman ridaya liman shalla ra'ataihi. Allah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala?
Allah mengampuni mereka, karena hanya mereka mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengampuni mereka. Jadi ingat membaca istighfar pada malam Lailatul Qadar. Hanya satukan niat kita, nurani kita hanya fokus menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala.